Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Raihana. Nama saya Ahmad Jawadri Center Madinah. Saya membawa isi. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis dan optimasi algoritma komputasi. Latar belakang. Perkembangan teknologi komputasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga sistem informasi. Algoritma komputasi tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap pengambilan keputusan di sektor publik maupun privat. Langsung saja ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana penerapan BPNN dalam memprediksi volume ekspor Sulawesi Selatan. Yang kedua, bagaimana efektivitas algoritma Newton-Halley trapesium (NTH) dibandingkan Newton klasik dalam optimasi non-linear. Yang ketiga, algoritma sorting mana yang paling efisien berdasarkan karakteristik data dan kebutuhan sistem. Yang keempat, bagaimana algoritma genetika dalam diimplementasikan dalam prototip aplikasi penjadwalan kuliah. Yang kelima, apa kelebihan keterbatasan PSO dibandingkan GA dalam optimasi fungsi matematis. Tujuan penelitian. Tujuan kami ada 5. Yang pertama, menganalisis penerapan BPNN dalam prediksi data ekonomi real. Yang kedua, menguji efektivitas algoritma NTH dalam menyelesaikan permasalahan optimasi non-linear. Yang ketiga, membandingkan efisiensi, memori, dan waktu eksekusi pada berbagai algoritma sorting. Yang keempat, mengembangkan prototipe aplikasi berbasis algoritma genetika untuk penjadwalan kuliah. Yang kelima, membandingkan performa PSO dan GA dalam optimasi fungsi matematis. Langsung saja ke landasan teori. Landasan teori. Teori pertama adalah teori neural network (BPNN). Backpropagation neural network merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk prediksi dan klasifikasi. BPNN bekerja dengan menyesuaikan bobot jaringan melalui proses propagasi balik error. Parameter seperti learning rate dan jumlah neuron tersembunyi sangat mempengaruhi akurasi prediksi. 2. Metode Newton dan variannya. Metode Newton-Raphson adalah algoritma numerik untuk mencari akar persamaan non-linear. Mengembangkan varian Newton-Halley trapesium yang menggabungkan pendekatan Newton klasik dengan metode Halley dan aturan trapesium menghasilkan tingkat konvergensi lebih cepat. Yang selanjutnya ada algoritma sorting. Sorting adalah proses pengurutan data yang penting dalam komputasi. Membandingkan 8 algoritma sorting termasuk bubble sort, quick sort, merge sort, and counting sort. Analisis menunjukkan bahwa quick sort dan merge sort unggul pada data besar, sementara counting sort lebih efisien pada data integer terbatas. Yang terakhir ada algoritma genetika, adalah metode optimasi berbasis evolusi yang menggunakan konsep seleksi, crossover, dan mutasi. Mengimplementasikan algoritma genetika dalam prototipe aplikasi penjadwalan kuliah menghasilkan efisiensi penggunaan ruang kelas hingga 25% dibanding metode manual. Last adalah particle swarm optimization.
adalah algoritma optimasi berbasis swarm intelligence yang meniru perilaku sosial kawanan burung atau ikan, menunjukkan bahwa PSO lebih cepat konvergen dibanding GA, namun GA lebih tahan terhadap variasi data dan jebakan lokal minimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian atau pembahasan. Yang pertama, studi kasus. Penelitian oleh Widianti dan kawan-kawan mengenai prediksi volume ekspor di Sulawesi Selatan menggunakan BPNN, jadi studi kasus utama. Mereka menekankan bahwa pemulihan parameter seperti learning rate dan jumlah neuron tersembunyi sangat berpengaruh terhadap akurasi prediksi. Dengan data ekonomi yang fluktuatif, optimasi algoritma diperlukan agar model mampu beradaptasi terhadap perubahan tren. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa BPNN dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam kebijakan ekonomi daerah. Selanjutnya ada simulasi atau eksperimen. Eksperimen yang dilakukan oleh HPI, Silalali, dan Sitanggang pada tahun 2024 menguji varian metode Newton untuk optimasi non-linear. Mereka mengembangkan algoritma Newton-Halley trapesium atau NTH yang diuji pada beberapa fungsi matematis kompleks. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma NTH memiliki tingkat konvergensi lebih cepat dibandingkan Newton klasik. Simulasi ini penting karena memperlihatkan bagaimana kombinasi metode numerik dapat menghasilkan algoritma baru yang lebih efisien. Yang ketiga, analisis sistem. Analisis sistem dilakukan oleh Ali dan kawan-kawan pada tahun 2025. Terhadap 8 algoritma sorting, mereka memberikan efisiensi memori dan waktu eksekusi bukan bahasa C++. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma quick sort dan merge sort lebih unggul pada data besar, sementara counting sort lebih efisien pada data integer terbatas. Analisis ini menekankan bahwa tidak ada algoritma yang universal. Pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakteristik data dan kebutuhan sistem. Selanjutnya ada pengembangan prototipe aplikasi. Suryawan pada tahun 2023 mengatakan mengembangkan prototipe aplikasi penjadwalan kuliah menggunakan algoritma genetika. Prototipe ini diuji pada data real universitas dan menghasilkan jadwal yang lebih efisien dibandingkan metode manual. Penggunaan algoritma genetika memungkinkan pencarian solusi optimal dalam ruang pencarian yang luas. Selanjutnya, perbandingan metode. Pratama tahun 2022 membandingkan algoritma Practical Swarm Optimization atau PSO dengan Genetic Algorithm atau GA untuk optimasi fungsi matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSO lebih cepat konvergen, sedangkan GA lebih stabil terhadap variasi data. Perbandingan ini penting karena memberikan pemahaman tentang kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode. Dengan demikian, peneliti ini dapat memilih algoritma yang sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Baik, hasil dan pembahasan. Interpretasi data. Data simulasi algoritma NTH menunjukkan tingkat konvergensi lebih tinggi dibanding Newton klasik. Grafik iterasi memperlihatkan penurunan error lebih cepat, menandakan efektivitas kombinasi metode Heyuki DKK 2024. Hal ini membuktikan bahwa inovasi dalam algoritma numerik dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien. Grafik analisis sorting oleh Ali DKK 2025 memperhatikan grafik waktu eksekusi yang berbeda untuk setiap algoritma. Quick sort dan merge sort unggul pada data besar, sementara counting sort lebih efisien pada data integer terbatas. Grafik ini menegaskan bahwa pemilihan algoritma harus mempertimbangkan karakteristik data. Selain itu, grafik analisis juga menunjukkan bahwa penggunaan algoritma yang tidak sesuai dapat menyebabkan pemborosan sumber daya komputasi. Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan untuk menentukan strategi komputasi yang optimal. Grafik ini menjadi bukti empiris bahwa
Pemilihan algoritma yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sistem. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan pada bab 3 dan bab 4, dapat disimpulkan bahwa algoritma komputasi dan optimasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks, baik dalam bidang teknik maupun aplikatif. Studi kasus prediksi volume ekspor menggunakan Backpropagation Neural Network (BPNN) menunjukkan bahwa pemilihan parameter yang tepat dan proses optimasi algoritma mampu meningkatkan akurasi prediksi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hasil simulasi dan eksperimen pada metode numerik dan optimasi seperti algoritma Newton-Hiley-Trebesium, vertical swarm optimization, dan genetic algorithm membuktikan bahwa inovasi dan penggabungan metode dapat mempercepat konvergensi serta meningkatkan kualitas solusi. Namun demikian, setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, sehingga tidak terdapat algoritma yang bersifat universal untuk semua permasalahan. Selain itu, pengembangan prototipe aplikasi penjadwalan kuliah berbasis algoritma genetika membuktikan bahwa penerapan algoritma komputasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata dan efisien dalam dunia pendidikan. Secara keseluruhan, hasil pembahasan menegaskan bahwa analisis dan optimasi algoritma komputasi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas sistem komputasi di berbagai bidang. Saran Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan studi dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam agar hasil analisis algoritma komputasi dan optimasi menjadi lebih representatif terhadap kondisi nyata. Selain itu, penguji algoritma juga dapat dilakukan pada lingkungan dan domain yang berbeda untuk mengetahui tingkat generalisasi dan keandalannya. Pengembangan algoritma optimasi selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan lebih banyak metode atau pendekatan hybrid guna memperoleh keseimbangan antara kecepatan konvergensi, stabilitas, dan kualitas solusi. Pemanfaatan teknologi komputasi modern seperti pemrosesan paralel atau kecerdasan buatan juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi proses komputasi. Bagi praktisi dan pengembangan sistem, disarankan agar pemilihan algoritma selalu mempertimbangkan karakteristik data, kebutuhan sistem, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, penerapan algoritma komputasi dapat memberikan hasil yang optimal dan berdampak nyata dalam penyelesaian masalah di berbagai bidang, khususnya pendidikan, ekonomi, dan teknologi informasi. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima Terima kasih.